Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'da. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, bapak dosen, sekarang saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang pendidikan Islam dan teori rekonstruksionisme mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iis Arifuddin MAG. Saya Muhammad Saleh, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A33. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan Islam dan kaitannya dengan teori rekonstruksionisme. Yang pertama, definisi pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan pendekatan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga pembentukan karakter dan moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian, integrasi ajaran Islam dalam proses pembelajaran. Seperti apa integrasinya? Proses pembelajaran melibatkan penyampaian dan pemahaman ajaran Islam secara menyeluruh, sehingga siswa tidak hanya menguasai konsep-konsep akademis, tetapi juga dapat mengaplikasikan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan Islam, nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab diintegrasikan dalam kurikulum untuk membimbing perilaku dan pemikiran siswa sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian selanjutnya, apa tujuan pendidikan Islam itu sendiri? Tujuan pendidikan Islam yang pertama adalah menanamkan akhlak Islami dalam diri siswa. Ini melibatkan pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai seperti kesabaran, toleransi, dan sikap rendah hati sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, membentuk karakter muslim yang tangguh. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi individu muslim yang tangguh, mampu menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan keteguhan iman. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam. Selain dari aspek karakter, tujuan lainnya adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam. Ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran, hadis, Islam, sejarah Islam, dan prinsip-prinsip ajaran agama. Selanjutnya, apa sih teori rekonstruksionisme itu? Teori rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Kemudian bagaimana teori rekonstruksionisme ini diterapkan dalam konteks pendidikan Islam? Upaya perbaikan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik sebenarnya telah dilakukan oleh para tokoh pendidikan Islam, baik dari kalangan modern maupun kaum tradisionalis. Pemikiran mereka cukup memberikan solusi bagi problematika bangsa jika diaplikasikan. Hanya saja permasalahan yang dihadapi sekarang adalah pada tataran prakteknya. Bagaimana prinsip rekonstruksionisme dapat diterapkan dalam pendidikan Islam? Penerapan ini dapat mencakup memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi pemahaman mereka sendiri tentang ajaran Islam, sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga pada proses aktif siswa. Pandangan rekonstruksionisme dalam pembelajaran.
Yang pertama, bagi pendidik atau guru. Pada aliran dekonstruksionisme, posisi pendidik harus membuat para peserta didik menyadari masalah-masalah yang dihadapi umat manusia, membantu mereka merasa mengenali masalah-masalah tersebut sehingga mereka merasa terikat untuk memecahkannya. Kemudian bagi kurikulum, pandangan terhadap kurikulum. Aliran dekonstruksionisme mengisi kurikulum dengan mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia. Yang termasuk di dalamnya masalah-masalah pribadi para peserta didik sendiri dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah untuk aksi kolektif. Kemudian pandangan terhadap metode pembelajaran. Menurut rekonstruksionis, metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumbuh pada kecerdasan asali. Jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Selainnya adalah metode kajian dan diskusi kritis akan membantu peserta didik melihat ketidakadilan, ketidakfungsian beberapa aspek sistem sekarang ini dan akan membantu mereka mengembangkan alternatif pembelajaran yang lebih baru ke depannya. Demikian kaitan pendidikan Islam dan teori rekonstruksionisme. Terima kasih. Saya Muhammad Soleh, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A33, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iis Arifudin MAG. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.